Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tema kita malam ini adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini adalah bagian nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dengan alasan dan tujuan penting, sebagaimana pada ayat pertama dan kedua, dikatakan oleh Rasul Paulus di sana, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini adalah dasar dan tujuan utama yang penting daripada nasihat Rasul Paulus ini. Artinya bahwa Rasul Paulus menasihatkan jemaat berdasarkan kemurahan Allah, yaitu kita sebagai orang Kristen sudah memiliki status baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu dimulai oleh anugerah Allah, yaitu dikatakan di sini karena itu. Karena apa? Karena kemurahan Allah. Inilah yang dasar utama daripada Rasul Paulus menasihati jemaat. Karena kemurahan Allah atau demi kemurahan Allah. Kita sama dengan orang Kristen di Roma menjadi anak-anak Allah bukan karena kemampuan kita, tapi adalah semata-mata kemurahan Allah. Karena anugerah Allah. Kita beroleh keselamatan adalah karena kemurahan Allah. Kita menjadi warga kerajaan surga adalah karena kemurahan Allah yang kita terima dengan iman. Jadi Paulus menasihatkan berdasarkan anugerah yang kita sudah terima, berdasarkan status kita yang baru, maka kita memiliki karakter yang baru sebagai manusia baru. Jadi karakter kita sebagai manusia baru sama seperti orang Kristen di Roma, Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rajin secara aktif, secara positif, itu artinya tekun, bersemangat, setia, berkobar-kobar, ya, lincah. Secara negatif, rajin itu tidak kendor. Artinya tidak malas, tidak bosan, tidak jemu-jemu, tidak padam. Tetapi lawan daripada rajin, yaitu malas dengan berbagai macam alasan. Jadi kalau Rasul Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan kepada kita malam ini juga kepada jemaat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Contoh Alkitab, si semut. Si semut itu sangat ulet dan kreatif terus mencari makan. Di Amsal 6 ayat 6 dikatakan oleh Salomo mengatakan, pergilah kepada semut, hai para pemalas, perhatikan cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Amsal 30 ayat 25, semut itu bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Nah, kalau kita lihat lagi perbandingannya, contoh dalam Alkitab, yang rajin dan yang malas. Dikatakan pada Amsal 10 ayat 4, orang malas akan jatuh miskin, tetapi orang rajin akan menjadi kaya. Pasal 12 ayat 27,
orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Pasal 18 ayat 9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, saudara-saudara sekalian, ini memberikan kepada kita perbedaan besar. Kalau orang malas lawan daripada yang rajin, itu akan menjadi miskin. Tetapi orang yang rajin akan menjadi kaya. Orang yang malas tidak akan menangkap buruannya. Bagaimana bisa dia menangkap? Karena dia malas. Walaupun cita-citanya banyak, tapi karena dia malas, tidak mungkin dia bisa mencapai. Tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ini sangat nyata. Coba kita lihat pada diri sendiri. Kita rajin bekerja, atau orang-orang yang rajin bekerja, kita bisa mereka bekerja keras, mereka akhirnya mempunyai pekerjaan yang bagus, mempunyai penghasilan yang bagus. Anak yang rajin, lama-lama dia akan pandai. Ya, lama-lama dia akan pandai. Saya pernah menemukan, karena saya pernah mengajar dulu, pernah melihat anak yang memang tidak begitu pintar. Tetapi karena dia pandai, karena dia rajin, akan menjadi pandai. Ya, berkat kepandaian, maka berkat kerajinan, dia akan menjadi orang yang sukses. Nah, saudara-saudara sekalian, Paulus mengatakan juga kepada kita malam ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Atau dengan kata lain, rajin. Malam ini kita akan melihat bahwa rajin itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, maka pertama-tama rajin itu adalah untuk kepentingan diri sendiri bersama keluarga. Di rayon kita ini, Ebenezer ini, kita bisa belajar dari banyak orang tua kita, dari banyak jemaat yang ada di rayon kita ini sendiri. Mau sehat, harus rajin olahraga. Nah, di antara kita ada Pak Edi Pranata di sini, rajin dia olahraga, jalan kaki, dari dulu saya lihat itu. Supaya apa? Supaya sehat. Di jemaat kita juga ada yang rajin belajar. Di jemaat kita tidak banyak yang sudah mencapai doktor ya, tapi kita bisa melihat Pak Joni Ronting. Dia terus belajar, dia rajin belajar. Akhirnya dia bisa mencapai puncak suatu pendidikan. Ini adalah berkat rajin. Dan anak-anak kita juga, anak-anak yang rajin belajar, rajin bekerja, dia akan menikmati hasil. Pertama-tama, rajin ini adalah untuk keuntungan diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri bersama dengan keluarga. Dalam banyak hal, baik dalam pekerjaan, dalam melakukan sesuatu yang baik, ini semua adalah untuk kepentingan bersama. Yang kedua, Paulus menasihati jemaat, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya, untuk pertumbuhan rohani daripada jemaat, untuk pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita sendiri. Orang yang rajin berdoa, lama-lama dia menjadi mencintai, yang merasakan kuasa Tuhan. Orang yang rajin baca Alkitab, orang yang rajin menghafal Alkitab, lama-lama pengetahuannya makin banyak tentang Alkitab. Sama seperti anak sekolah, rajin menghafal, rajin belajar, pengetahuannya kepadanya makin bagus. Demikian juga dalam hal rohani. Rajin ke gereja, rajin dalam persekutuan rayon misalnya seperti malam ini, rajin melayani, ini semua adalah membangun pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita. Jadi bukan untuk orang lain. Ya, pertama-tama adalah untuk diri kita sendiri, untuk bersama dan keluarga.
Demikian juga dalam komunitas kita sebagai jemaat. Rajin, pokoknya jangan kendor, jangan jemu, jangan malas. Ya. Dan yang ketiga, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita terlibat dalam pelayanan, baik sebagai majelis gereja, sebagai pengurus komisi, sebagai guru di sekolah. Nah, semakin kita rajin melayani Tuhan, semakin banyak hal karunia-karunia yang kita bisa kembangkan. Nah, sebagai guru misalnya, rajin kita mempersiapkan diri untuk mengajar, rajin mencari bahan-bahan. Nah, semakin kita rajin, semakin kita menemukan metode-metode yang baru, semakin kita memahami dan mendapatkan kreativitas baru, mengembangkan apa yang sudah ada, dan kita bagikan kepada anak didik kita. Demikian juga dalam pelayanan. Kita semakin giat dalam pelayanan, maka karunia kita semakin Roh Kudus kembangkan, tambahkan karunia kepada kita. Jadi kalau kita rajin melayani Tuhan, rajin melakukan pekerjaan yang baik, itu sebenarnya sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Oleh karena kemurahan Allah telah lebih dahulu kita dapatkan. Berkat rohani telah kita dapatkan. Keselamatan, kepastian akan keselamatan kita sudah lebih dahulu dapatkan. Maka kalau kita giat melayani, itu sebagai ucapan syukur kita. Kadangkala ada di antara kita mengatakan, ya saya melayani sebagai ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi yang lebih penting adalah ucapan syukur kita. Kalau kita membalas kebaikan Allah, tetap tidak mungkin. Terlalu besar. Ya, berapalah yang kita bisa lakukan kepada yang kita sudah berikan kepada Tuhan dengan melayani. Itu tidak ada apa-apanya dibanding kasih karunia Allah yang telah kita dapatkan. Pada kesempatan ini saya kasih kesaksian sedikit bahwa seperti sebagaimana saudara-saudara di Jayapura mengetahui bahwa tahun 95 tanggal 9 September saya menjalani operasi, yaitu ginjal saya sebelah kanan diangkat. Ya, hari ini sudah 25 tahun. Saya bersyukur bahwa walaupun dengan kondisi sudah 25 tahun diangkat ginjal satu, dan 10 tahun kemudian kantong empedu saya juga diangkat. Tetapi Tuhan telah menolong saya. Dan sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Kalau saya bisa melayani Tuhan, saya hanya dalam hati mengatakan, ini adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Terlalu besar kasih setia Tuhan yang kami sudah alami. Jadi kalau kami bisa melayani Tuhan, itu adalah bagian terkecil ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan kasih karunia-Nya. Selain keselamatan jiwa Dia sudah berikan, kesehatan juga Dia berikan, dan hidup sampai saat ini adalah pertolongan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, tujuan mulia dari ibadah kita, tujuan mulia dari seluruh kehidupan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Seperti Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hidup kita ini adalah dari Allah. Kekuatan kita sampai hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, adalah berkat daripada Tuhan. Oleh Dia. Karunia-karunia yang kita miliki juga adalah oleh Dia, berkat anugerahnya. Dan Tuhan mau supaya semua itu, termasuk hidup kita, adalah dikembalikan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Dan Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya, firman Tuhan mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang di dalam hidup ini, apapun yang kita lakukan, termasuk sampai kepada makan, minum, sampai kepada kegiatan yang lain-lain, yang hal-hal yang kecil, itu kita bisa lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, inilah tujuan mulia dari kehidupan kita. Tujuan mulia dari kemurahan Allah yang kita sudah terima itu. Dan Paulus lagi-lagi mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Artinya bagi kita hari ini, dalam semua yang kita lakukan, dalam semua yang kita capai, rajin berdoa, rajin mengamalkan firman Allah, rajin berbuat baik, rajin mengajar, rajin melayani Tuhan. Tentu rajin di sini, rajin bukan terpaksa, tetapi rajin dengan sukacita, rajin dengan rasa syukur. Maka Paulus mengatakan, itu tidak sia-sia. Itu berarti pasti ada yang menyenangkan hati kita. Tuhan dimuliakan, Tuhan merasa senang. Dan kita sendiri juga akan menikmati damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena apa yang kita lakukan dengan sukacita, dengan semangat, dengan rajin. Ya, rajin dalam arti ada sukacita, ada semangat, ya, bagaikan api yang terus berkobar yang tidak akan padam, bagaikan air yang sedang mendidih, yang terus mendidih, ada semangat dan sukacita. Saudara-saudara, kiranya ini firman Tuhan yang saya bagikan pada malam hari ini, di dalam bekerja sehari-hari, dalam aktivitas saudara masing-masing, giatlah di dalam bekerja itu. Rajinlah melakukannya. Lakukanlah dengan sukacita, dengan semangat, dengan pertolongan Tuhan, dan juga di dalam membangun kerohanian secara pribadi, bersama dengan keluarga, dan juga dalam pelayanan. Seluruh kehidupan kita itu adalah bagian pelayanan kita. Dan rajin ini, biarlah kita juga turunkan kepada anak cucu kita, supaya generasi berikut mereka menjadi orang-orang yang rajin untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami pelajari malam ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, Engkau mengajarkan kami agar kami tetap semangat, rajin dalam banyak hal. Karena pertama-tama itu adalah untuk keuntungan diri kami sendiri. Dan juga untuk pertumbuhan dan kedewasaan, kematangan rohani kami. Dan itu sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura, di rayon Ebenezer ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, berkati semua para pengurus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.